Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna husdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini Allah perjumpakan kita di tempat yang mulia ini. Setelah kita melaksanakan salat fardu berjamaah, menunggu waktu isya, maka kita bersabar sejenak untuk mempelajari salah satu dari karya ulama kita di dalam bidang akidah, yaitu kita membahas matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimanikumullah, alhamdulillah kita telah melewati separuh dari bulan Sya'ban. Kita berada di tanggal 19 Sya'ban tahun 1445 Hijriah, bertepatan tanggal 28 Februari 2024 Masehi. Jadi kurang dari 2 pekan lagi insyaallah kita akan memasuki bulan yang mulia. Maka berusahalah kita di waktu-waktu yang tersedia ini untuk mempersiapkan diri kita, membekalinya tentunya dengan ilmu. Karena Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam Kitabul Ilm, di dalam sahihnya membuat judul bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Jadi bab berilmu dahulu sebelum berkata dan berbuat atau beramal. Sebelum memasuki bulan Ramadan, maka gunakanlah kesempatan itu untuk kembali melihat tulisan-tulisan ulama kita mengenai puasa bulan Ramadan. Dan insyaallah di Rabu yang akan datang, insyaallah kita akan mempelajari bersama-sama di tempat kita ini, di musola kita ini, insyaallah di Rabu yang akan datang, insyaallah. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Maka untuk siapa petugasnya yang membacakan? Baik. Yang poin yang ke-14. Poin yang ke-14. Berkata penulis, qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala. Bahasa Indonesianya
yang ke-15-nya. Taib. Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala melanjutkan perkataan beliau dalam masalah aqidah, dan kita ini masih dalam pembahasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam pembahasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah taala berkata, mumitun bila makhafatin. Maha mematikan tanpa takut. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha mematikan tanpa takut pada mereka, maksudnya pada makhluknya. Kemudian yang di poin yang ke-15, ba'itsun bila masyaqqatin. Maha membangkitkan kembali makhluk yang telah dia matikan tanpa bila masyaqqah, tanpa ada kesulitan. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala yang maha mematikan tanpa takut dan maha membangkitkan tanpa ada kesulitan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita jelaskan sedikit apa yang dijelaskan oleh Imam Abul Izzi Al-Hanafi. Cuman kita tidak merujuk ke situ semuanya, akan kita tambahkan di beberapa referensi yang lainnya. Jadi kita susun secara sistematik supaya kita mengetahui, oh ini maksudnya. Kalau kita fokus ke syarah, ini pembahasannya yang sangat panjang karena beliau Abul Izzi Al-Hanafi ketika mensyarah Al-Aqidah At-Tahawiyah itu menjelaskan perbedaan-perbedaan sekte-sekte aliran yang sangat panjang pembahasannya secara detail. Tentu kalau kita mempelajarinya, kalau belum ada kuat dasarnya, seolah-olah kita berenang di tempat yang dalam, sementara kita belum mengetahui dasar-dasar yang kokoh. Namun kita cuil sedikit-sedikit agar kita bisa memahami bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kematian itu nyata. Kematian itu nyata dan merupakan suatu kepastian. Kematian nyata dan itu merupakan kepastian. Dijelaskan oleh ulama kita saking pastinya kematian itu lebih pasti daripada matahari terbit di esok harinya. Itulah kepastian dari kematian. Sehingga ada ungkapan yang lainnya ahli hikmah bahwasanya yang hanya pasti di dunia ini hanya kematian. Kita buat program begini itu belum pasti terlaksana. Kita buat ini rancangannya itu belum pasti terwujud. Tetapi kematian itu pasti terwujud. Kematian tanpa mengenal belas kasihan. Tidak ada kasihan nanti istrinya menjadi janda atau nanti dia menjadi duda, kasihan dia masih bayi, kasihan begini dan segala macamnya. Kasihan tanggungannya masih banyak, tidak. Jadi kematian tidak mengenal belas kasihan. Mendatangi seluruhnya makhluk yang bernyawa didatangi semuanya oleh kematian, yang namanya kematian. Seperti manusia apapun keadaannya, baik dia kaya, miskin, ganteng, cantik, rupawan, apalagi dan segala macamnya, yang muda, yang tua, yang anak-anak, laki-laki atau perempuan, semua didatangi oleh kematian tanpa pilih kasih. Jadi betapa banyak orang yang memimpikan masa akan datang. Jadi kita semua ini mempunyai mimpi-mimpi atau keinginan atau cita-cita yang akan datang. Atau seperti pengantin yang telah mengukur pakaiannya untuk dikenakan di walimahan atau akad nikah. Tetapi itu tidak pasti.
Yang pasti adalah kematian. Yang pasti adalah kematian. Jadi semuanya sirna dengan kematian. Lalu apa yang tersisa? Yang tersisa hanyalah pertanggungjawaban di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi apabila orang-orang yang apabila ditimpa musibah, maka dia beristirja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami pasti kembali kepadanya. Jadi itu harus kita yakini. Kita milik Allah dan kita pasti kembali kepadanya. Allah akan ambil yang dimilikinya. Kalau yakin kita dengan ini, keimanannya kita kokoh, maka kita akan berbekal untuk menghadapi perjalanan sesudah kematian. Kemudian di dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, bukan, ayat surah Ali Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffuna ujurahum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya Allah akan memberi balasan di hari kiamat, akan Allah sempurnakan balasan di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannata faqad faz, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Ayat ini menjelaskan bagaimana setiap yang bernyawa, setiap jiwa pasti mengalami kematian, dan pahala balasan yang sempurna di akhirat kelak. Dan ini dia kesuksesan yang nyata, kesuksesan yang hakiki, kesuksesan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang dijauhkan, yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah kesuksesan, itulah sesungguhnya keberuntungan. Itu keberuntungan yang hakiki, yang sebenarnya, yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan sesungguhnya kehidupan dunia ini kenikmatannya adalah yang menipu semuanya, fata morgana. Bagaimana kita mengetahui fata morgana? Di keadaan suhu panas, di jalan yang jauh seolah-olah ada semacam air tergenang, lalu kita mendekatinya, ternyata tidak ada. Itulah yang lebih kurang maknanya penipuan yang seolah-olah itu ada tetapi fata morgana. Itulah kehidupan dunia. Namun walaupun kita mengetahui ayat ini, mungkin sebelum kita di majelis ini sudah mendengarnya atau menghafalnya, tetapi itulah syaitan tidak mau diam, tetap juga merayu kita, tetap menghadirkan kenikmatan dunia di pelupuk mata kita, dan kita tidak sabar dengan keadaan kondisi kita sekarang. Misalnya kita dari segi harta cukup, anggaplah kekurangan misalnya, tetapi kita tidak sabar dengan itu. Kita melihat manusia dari kekayaannya dan segala macamnya, kemewahannya, kita melihat dari segi itu.
Namun kita lupa bahwasanya perlombaan bukan orang-orang soleh, bukan perlombaan seperti itu, tetapi perlombaan kebaikan. Fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samawati wal ard. Jadi itu perlombaan orang-orang yang beriman, bukan perlombaan orang-orang yang dibukakan kenikmatan hidup dunia yang membangga-banggakan harta dan segala macamnya. Baik. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Al-A'raf ayat 34. Di dalam surah Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajal. Dan di setiap umat itu ada batas umurnya, ada ajalnya, ada batasannya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila ajal itu datang, maka tidak bisa dimajukan walaupun hanya sesaat atau sedetik pun tidak bisa dimajukan, dan begitu juga diakhirkan dan juga tidak bisa dimajukan. Jadi la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itulah kematian. Pas kita ketika di dalam perut ibu kita, di dalam rahim ibu kita, sudah dijelaskan di umur 4 bulan di rahim ibu kita ditiupkan ruh, maka ditetapkan di situ tentang kebahagiaan, tentang ajal, tentang rezeki, dan tentang kesusahan. Sudah ditetapkan di umur 4 bulan di rahim ibu kita, sudah ditetapkan. Baik. Ikhwani fiddin rahimanikumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain dalam surah Al-Ankabut ayat 57, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap jiwa pasti mengalami kematian. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya lah semuanya dikembalikan. Jadi semakna di ayat dalam surah Al-Baqarah tadi, semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kematian itu tidak sebagaimana kita sebutkan tadi, baik itu orang yang mukmin, orang kafir, ataupun kekasih Allah Subhanahu wa taala. Khalilullah atau Khalilur Rahman, Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam juga mengalaminya. Padahal dia kekasih Allah Subhanahu wa taala, Khalilullah, Khalilur Rahman. Selain Nabi Ibrahim, juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan mati dan mereka pun sesungguhnya juga akan mati. Maksudnya mengalami kematian. Jadi semuanya, baik yang dibenci oleh Allah, yang disayangi oleh Allah, yang diredhoi oleh Allah, semuanya. Dan itu bukan manusia saja, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala akan mengalami kematian. Lalu apa fungsinya kematian? Di antara hikmahnya kenapa ada kematian, salah satu dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Jadi dialah yang telah menciptakan kematian dan juga kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi untuk mengujimu siapa yang ahsanu amala. Perhatikan, bukan aktsaru amala, bukan yang paling banyak amalannya, tetapi ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Dijelaskan oleh Syekh Sa'di di dalam tafsir Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Manan, bahwasanya maksudnya adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ini adalah ungkapan dari Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad rahimallahu taala
Ini kalau kita lihat pelajaran oleh seorang ulama kita, Fudail bin Iyad, kalau kita ambil bagaimana kisah kehidupannya, yang awalnya dia adalah seorang perampok. Awalnya seorang perampok, orang yang menyamun di padang pasir, yang mengambil harta orang yang berdagang, dirampoknya. Itu awalnya seorang Fudail bin Iyad. Tetapi itulah hidayah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Akhirnya dia mendapatkan cahaya kebenaran, mendapatkan hidayah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan masa lalu yang kelam, yang hitam, tetapi dengan mempelajari agama Allah akhirnya dia menjadi terdepan, menjadi ulama, salah satu ulama, menjadi rujukan di zamannya. Ketika ditanyakan tentang ini, ya Aba Ali, jadi kunyahnya Abu Ali, apa maksudnya yang paling ikhlas dan yang paling benar? Maksudnya dijelaskan yaitu yang paling ikhlas, yang paling benar, yaitu yang sesuai, yang paling benar sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau melanjutkan ungkapannya, barang siapa yang ikhlas, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak sesuai dengan tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tertolak. Begitu juga sebaliknya, amalan itu sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tata caranya sesuai yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, di dalam hadisnya yang dijelaskan oleh ulama, tetapi tidak ikhlas, juga ditolak. Dari sinilah diambil kesimpulan oleh ulama kita bahwasanya syarat diterimanya amalan itu yaitu yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala membawakan sebuah riwayat hadis di dalam tafsirnya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha adzala bani Adam, sesungguhnya Allah menghinakan anak cucu Adam, menghinakan manusia, bil maut, dengan kematian. Jadi kematian itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan anak cucu Adam. Wa ja'alad dunya daral hayatin thumma daral mautin. Allah menjadikan dunia daral hayah, yaitu negeri kehidupan, thumma dara mautin, dan negeri kematian. Wa ja'alal akhirata, dan menjadikan akhirat, dara jazain, yaitu negeri pembalasan, thumma dara baqain, dan negeri yang baqa, yang abadi. Nah, jadi itulah kehinaan dijelaskan di dalam hadis ini, bahwasanya kematian itu yang akan menghinakan atau yang akan memuliakan. Ini contoh, maksudnya riwayat ini menjelaskan bahwasanya dunia itu ada kehidupan dan ada kematian, sementara akhirat pembalasan dan kekal abadi. Kemudian yang akan kita jelaskan juga di kesempatan yang berbahagia ini, bahwasanya ada sakaratul maut. Ada sakaratul maut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 19, dalam surat Qaf ayat 19, wa ja'at sakratul maut bil haqq, dan datanglah sakratul maut. Kedatangan sakratul maut itu adalah suatu kebenaran, bil haqq, dengan kebenaran. Dzalika kunta minhu tahid. Jadi kematian itulah yang membuat mereka apa itu tahid? Apa makna tahid? Ada yang tahu terjemahannya? Ayat 19.
Dan itulah kematian itulah yang menjadikan mereka tahid. Mana tahid? Ada terjemahnya situ, Pak? Yang dihindari, tahid. Jadi kematian itu yang dihindari, tetapi dia benar-benar datang, mendatanginya. Baik. Kemudian di dalam hadis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendekati kematiannya, kondisi Nabi yang sakit parah sehingga Nabi mengalami dan beberapa kali pingsan. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi mengucapkan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada ketika itu di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Nabi mengalami sakaratul maut. Nabi mengalami sakratul maut yang tidak bisa diungkapkan bagaimana pedihnya, bagaimana sakitnya. Di sakratul maut itu sesuatu yang pedih. Ruh kita berpisah dengan jasad. Seluruh saraf-saraf, urat-urat itu berpisah semuanya. Kita akan bawakan kisah riwayat Bara' bin Azib. Ini secara makna saja, secara ringkas, yang mana ketika itu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di sunannya, kemudian Imam Ahmad di musnadnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu dengan sahabat mengantarkan jenazah salah seorang sahabat Ansar ke kuburan yang wafat. Maka ketika itu Nabi SAW mendekati liang lahatnya, lalu melihat ke atas, melihat ke bawah kembali. Lalu Nabi bersabda kepada para sahabat, kata Nabi SAW, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Lalu keadaan mereka ketika itu para sahabat, ini pelajaran bagi relawan janaiz, bahwasanya ketika itu keadaan mereka tenang seolah-olah toir burung berada di atas kepala mereka. Bagaimana tenangnya mereka. Bukan seperti orang yang kalau orang yang belum mengaji, duduk di majelis ilmu, belum mempelajari kitab janaiz atau cara-cara menyelenggarakan jenazah, itu wajar. Terkadang orang yang dia relawan janaiz, yang kita mengetahui bahwa setiap saat dia mengantarnya, tetapi masih juga tertawa di pekuburan. La ilaha illallah. Apakah dia tidak hadir di dalam pikirannya bahwa dia selain mengantar jenazah, esok di kemudian harinya pasti dia yang diantar? Para sahabat Ansar yang mengantar jenazah Ansar ketika itu tenang dan tidak tertawa. Kalau yang kita di komplek perumahan itu biasa tertawa-tawa biasa. Oh lapan nuh gini di maka tampe oh tanangnya lah ndak muek beko campak langsung siak lah, masih bisa. Itu orang yang belum duduk di majelis ilmu. Ini orang yang jenggotnya muat 5.000 hadis masih bisa tertawa di pemakaman. Di mana ilmu? Di mana iman? Ini koreksi PR bagi kita semua, bagaimana kita mengantarkan jenazah tidak hiruk pikuk lagi. Lalu dimasukkan bismillah ala millati Rasulillah, ditutup. Kalau sini tidak ada lahatnya, kalau di tempat lain ada lahat yang di tempat lain yang keras pasirnya. Lalu berebut untuk mentabur tanah. Wah Allah tu kami lo lain, masih bisa juga tertawa. Ini kita saksikan ketika mengantar jenazah. Ini PR bagi, mungkin suara ini bisa didengar oleh orang-orang relawan janaiz atau orang-orang yang mengantar jenazah, bahwa itulah pelajaran. Bahwa itu pelajaran. Kafa bil mauti mau'izah. Kama qala Rasulullah, cukuplah kematian itu menjadi pelajaran. Kemudian kita lanjutkan hadis Bara' bin Azib tadi.
Lalu diceritakan bagaimana keadaan orang ketika pertama orang yang mukmin ketika mengalami sakratul maut, didatangi oleh malaikat maut dan mudah baginya mengalami sakratul maut. Mudah. Ibarat air yang ada kayak teko, ceret yang keluar ditampung di gelas. Mudah. Dan ketika ruhnya berpisah, itu wangi yang semerbak, ditampung oleh malaikat-malaikat yang membawa kain kafan dari surga dan wangi yang sangat wangi, lalu dibawa ke atas langit, bukan kemana-mana tapi ke atas langit. Hadis itu yang menjelaskan, dibawa ke atas langit. Lalu ditanya oleh langit pertama, begini siapa yang jasadnya, yang ruhnya sangat wangi, sangat semerbak? Ini fulan bin fulan, dengan panggilan yang kehormatan, si fulan bin fulan, fulan sampai seterusnya. Akhirnya Allah Tabaraka berjumpa dengan Allah Tabaraka wa taala, dihadapkan, lalu dijelaskan, maka dikembalikan ke jasadnya di pekuburan. Ketika itulah pertanyaan pertama bagi orang yang di alam kubur seluruhnya, maka ditanyakan, man rabbuk, man nabiyyuk, ma dinuk. Itulah dia 3 landasan utama dipelajari untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Kalau di dunia Allah tamai ada waktu mah, tetapi ini berbeda, ini di alam kubur. Di alam kubur. Lalu setelah itu dia bisa menjawabnya, datanglah seorang yang rupawan, lalu ditanyakan siapa dia. Itulah amal soleh yang rupawan tersebut. Maka kuburnya itu merupakan salah satu taman-taman surga, dan dilihatkan baginya aroma-aroma dari surga, dan dia meminta agar disegerakan ditegakkannya hari kiamat. Adapun yang fajir, yang kafir, yang berdosa, yang kafir, maka kebalikannya, keadaannya yang bercerai-berai ruhnya, yang dipaksa dipukul keluar ruhnya dari jasadnya, lalu baunya sangat busuk, disambut dengan kafan yang semuanya mencelanya. Jasad siapa? Ruh siapa ini? Yang sangat yang memang tidak suka. Lalu dibawa ke atas, tidak diizinkan ruh tersebut karena baunya yang sangat busuk, dan akhirnya dikembalikan ke liang kuburnya. Maka ditanya sama dengan man rabbuk, man nabiyyuk, ma dinuk. Jawabannya sama, la adri, aku tidak mengetahui. Maka itulah didatangkan juga sama seperti tadi, yang seorang yang kelam, hitam, buruk, itulah amalan keburukannya, dosanya, lalu dihembuskan lorong-lorong neraka, sehingga dia berdoa kepada Allah, jangan ditegakkan kiamat. Itu sedikit riwayat tentang kehidupan yang setelah mengalami kematian, yang disebut dengan alam kubur, fitnah kubur, kenikmatan kubur, dan seterusnya. Itu sebenarnya agak panjang riwayatnya, tetapi kita dengan itu mengingatnya kembali. Taib. Setelah itu kematian itu adalah makhluk Allah. Jadi kematian itu adalah makhluk Allah. Ya, kenapa? Landasannya adalah ketika melewati qantarah, atau setelah masuk surga atau neraka, penduduk surga di surga, penduduk neraka, orang-orang yang berdosa juga diampuni oleh Allah, dimasukkan ke sungai hayat kehidupan, lalu dimasukkan ke dalam surga. Maka disebutkan oleh Nabi di dalam sebuah hadis, innahu yu'ta bil mauti yaumal qiyamah ala suratin kabashil amlah. Jadi kematian itu didatangkan seperti kambing, seekor kambing. Kemudian fayusbahu bainal jannati wan nar, dan disembelihlah kematian itu di antara surga dan neraka. Setelah kematian itu disembelih, karena dia makhluk Allah,
maka penduduk surga abadi selama-lamanya di surga, dan penduduk neraka abadi selama-lamanya di neraka. Tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi kematian. Itu tentang kematian yang bisa kita sampaikan di pertemuan kita di malam yang berbahagia ini. Kemudian tentang kebangkitan, ba'itsun bila masyaqqah, nanti akan kita bahas yang lebih lanjut, ada pembahasannya. Insyaallah ada pembahasannya nanti di tentang hari berbangkit, tentang pembalasan, tentang dikumpulkan nanti insyaallah. Adapun selanjutnya, fadhil. Yang 16 maza lanjut 17. Yang ke-18, Taib, itu 16, 17, 18 itu berkaitan. Qauluhu, jadi Imam Abu Ja'far At-Tahawi menjelaskan di dalam matan akidahnya, madzala bi sifatihi qadiman qabla khalqih. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia tetap dan senantiasa dengan sifat-sifatnya sebagai yang qadim, yang terdahulu, yang awal sebelum penciptaan yang dilakukannya. Kemudian lam yazdad bi kaunihim syai'a lam yakun qablahum min sifati. Allah sedikit pun tidak bertambah sifatnya dengan keberadaan mereka yang sebelumnya keberadaan mereka memang bukan sifatnya. Jadi sifat Allah itu tidak akan bertambah lagi. Tidak akan bertambah lagi dan tidak berkurang lagi. Itu sesuai dengan bagaimana di awalnya sebelum diciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan, sudah begitu sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa kama kana bi sifati azaliyan kadzalika yazalalu 'alaiha abadiyan. Dan sebagaimana dia dengan sifatnya adalah azali, azali maksudnya zaman ketika Allah belum menciptakan. Baru Allah satu-satunya yang ada. Jangan pikirkan kemana-mana. Pikirkan kemana-mana nanti diselewengkan setan. Jadi cuman Allah belum menciptakan semuanya, masih Allah sendiri. Nah, itu zaman azali, maka dia senantiasa dengan sifat-sifatnya tersebut abadi selamanya. Itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh muallif rahimahullah taala Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Kita jelaskan sedikit tentang ini, bahwasanya ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyebutkan tentang dirinya di dalam firman-Nya seperti dalam surah Ali Imran ayat 40, qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Dalam surah Ali Imran ayat 40. Jadi Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat, kadzalika Allah yaf'alu ma yasha, berbuat sesuai yang dikehendakinya, sesuai dengan yang dikehendakinya. Kemudian di dalam ini semakna juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 253, walakinnallaha yaf'alu ma yurid, dan tetapi Allah berbuat sebagaimana yang dikehendakinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berbuat sesuai dengan dikehendakinya. Kemudian dalam surah Al-Buruj ayat 15, 16, Zul Arsil Majid, yang memiliki aras yang majid, yang mulia, fa'alul lima yurid, dan dia beramal, melakukan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang diinginkannya. Lalu mengenai sifatnya dijelaskan di dalam surah Luqman ayat 27, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah. Nah, ini walau annama, dan seandainya walau annama fil ardi min syajaratin,
Jadi kalau seandainya dan jikalau sesungguhnya di bumi ini pohon-pohon dijadikan pena. Itu pohon-pohon dijadikan pena. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur. Adapun tintanya adalah lautan. Kemudian ada ditambah dengan 7 lautan lagi. Ma nafidat kalimatullah, maka itu tidak bisa menuliskan kalimat-kalimat Allah. Seluruh pohon-pohon dijadikan pena. Lalu tintanya itu seluruh lautan ditambah lagi 7 lautan, itu tidak bisa menuliskan kalimat-kalimat Allah. Allahu Akbar. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sama ini di dalam surah Al-Kahfi di 2 ayat terakhir, ayat 109, kalau terakhir kan 110. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tafada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Jadi kalau sekiranya lautan itu dijadikan untuk menghitung kalimat Allah, Rabb Tuhanmu, maka lautan itu tidak bisa apa maknanya? Coba lihat dia Pak terjemahannya yang pas lah. Al-Kahfi ayat 109. Kalau kita menerjemahkan terjemahan sesuai dengan tidak pas jadinya. Tapi kalau pakai terjemahan yang itu enak bunyinya. 109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la bahru qabla an tafada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat. Meskipun kami datangkan tambahan jadi seluruh lautan itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis tinta itu, lautan itu untuk menulisnya, tetapi belum tertuliskan seluruh kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ditambah lagi, itu belum juga bisa menulis tentang kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita pelajari di matan akidah Tahawiyah. Ada beberapa yang alhamdulillah kita pelajari. Yang poin 14, mumitun bila makhafah, itu maha mematikan tanpa takut. Ba'ithun bila masyaqqah, maha membangkitkan kembali tanpa kesulitan. Mazala bi sifatihi qadiman qabla khalqih, dia tetap dan senantiasa dengan sifat-sifatnya sebagai yang qadim sebelum penciptaan dilakukannya. Lam yazdad bi kaunihim syai'a lam yakun qablahum min sifatih. Allah sedikit pun tidak bertambah sifat-sifatnya dengan keberadaan mereka yang sebelum keberadaan mereka memang bukan sifatnya. Wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Dan sebagaimana dia dengan sifat-sifatnya adalah azali, maka dia senantiasa dengan sifat-sifatnya tersebut abadi selamanya. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini. Tujuan kita mempelajari ini, kita akan mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengenal bagaimana kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bagaimana kesaktian Allah Subhanahu wa taala yang kita mengakui dia Rabb kita. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya, maka kita tidak akan ada rasa takut di dalam diri kita. Mudah bagi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sedikit demi sedikit kita mengenalnya, maka dengan itulah kita bisa timbul kecintaan dalam hati kita, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, harap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kesalahan di dalam penyampaian. Adapun untuk kajian kita Matan Al-Aqidah At-Tahawiyah,
kita ini berada di akhir semester. Jadi di bulan Ramadan insya Allah kita libur. Adapun hari Rabu yang akan datang, insya Allah kita membahas tentang berkisaran persiapan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan puasa bulan Ramadan. Jadi kita telah berada di ambang pintu Ramadan, tentu kita akan membekali diri kita dengan ilmu. Karena beda kita dengan orang-orang kaum muslimin dan muslimah yang lainnya, orang yang mengaku menisbahkan diri ke manhaj salaf, beda kita dengan mereka adalah ilmu. Ilmu. Itu beda kita. Jadi apa beda kalian dengan kami, kelompok kami? Kami manhaj salaf dengan ilmu. Berkata dengan ilmu, berbuat dengan ilmu. Jelas. Kalau orang menisbahkan diri dengan manhaj salaf hanya dengan jenggotnya atau di celana di atas mata kaki, atau yang perempuan pakai cadar, itu belum manhaj salaf. Manhaj salaf perkataan perbuatannya dengan ilmu. Itu bedanya dengan firqah yang lainnya. Sedikit kita tegas karena kita alhamdulillah di sini paling kalau ada yang di media nggak apa-apa agak gas sedikit. Karena kita masalah akidah tidak ada abu-abunya, jelas yang hak, yang batil. Tidak ada khilaf ulama di sini. Tidak ada khilaf ulama dalam masalah akidah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayahnya, keselamatan untuk bisa bersua kembali di pekan yang akan datang dan bisa membahas tentang sesuatu ilmu yang sangat penting, yaitu tentang puasa. Kita katakan sangat penting karena dia adalah salah satu dari rukun Islam. Bunya Islam ala khams. Jadi Islam itu dibangun atas 5: syahadat, kemudian salat, zakat, haji dan puasa. Tidak mungkin kita memasukinya tanpa ada bekal ilmu. Taib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.